dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Masih dari Masjid Hajjah Sitimang Kota Makassar, tentunya kita masih ingin mendengarkan petua-petua dari Ustadz Dasat mengenai tema hari ini mengenai puasanya si tukang flexing. Tadi sudah dibedakan kalau flexing niatnya untuk dakwah tidak apa-apa. Tapi permasalahannya Pak Ustadz kadang-kadang tuh jadi ragu, takut kita mau flexing ntar dibilang sombong, takabur, ria. Nah itu bagaimana supaya lurus niatnya? Mari kita lihat, lawan dari flexing itu kan ikhlas. Ikhlas. Nah sekarang bagaimana memeriksa hati saya ikhlas atau tidak? Bagi pelakunya ya, bagi pelakunya. Satu, kalau ibu berbuat baik dan merasa tenang, itu sudah ciri-ciri keikhlasan sudah ada. Ya, dia share, tapi dengan itu dia tenang hatinya. Nah, itu belum tentu flexing dosa. Ya, yang kedua, dia tidak menyesal melakukan kebaikan. Kalau ada dia bilang, nyesal saya kasih kamu. Sudah dibantu. Ternyata orang yang dibantu menyakiti perasaannya. Menyesal saya. Hilang keikhlasan. Berarti dia tidak ikhlas. Ya. Yang ketiga, dia tidak gelisah dengan pujian. Mau dipuji, mau dimaki, dia tetap tenang perasaannya. Itu sudah 100% ikhlas. Kenapa? Karena dia lillahi ta'ala. Ngepost ibadat. Begitu ternyata tidak ada yang like. Tidak ada yang komen. Habis posting dilihat dulu. Dia bilang, dia buka lagi. Belum ada komen. Buka lagi. Belum ada komen. Ini ciri-ciri sudah tidak ikhlas ini. Betul tujuannya hanya flexing. Apakah ada pahalanya? Kalau orang dia flexing saja hanya kedar mendapat pujian, pahalanya ada. Apa itu? Pujian. Di dunia. Pahala itu kan balasan. Ya. Ya pujianlah dia dapat. Nah, kalau tanda-tanda hatinya tenang, tidak menyesal, tidak terpengaruh pujian dan tidak. Karena ada orang kalau tidak dipuji, dia jengkel. Dia senang dipuji. Begitu ada yang koreksi, dia marah. Itu ciri-ciri dia tidak ikhlas dalam berbuat. Nah, karenanya supaya tumbuh keikhlasan itu, maka selalu minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati ini penentu. Maka kita minta, ya Allah bimbing hati saya, luruskan niat saya, pelihara keikhlasan saya. Maka ada doa, ya Allah terimalah amal-amal kami. Wa amalan makbula. Ya Allah terima amal kami. Ada amal yang tidak diterima? Ada. Amal yang dilakukan bukan karena Allah. Seperti apa? Caleg. Mahambur-hambur jilbab. Nyata dengan harapan dicoblos. Begitu tidak dicoblos dia datang minta kembali jilbabnya. Itu sudah pasti itu ya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ibu-ibu kalau ada seperti itu kita lihat ada kita yang mengalami dengan ucapan bukan innalillah. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi ya. Mohon perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang meninggalkan itu ada doanya aja. Ada 4 doa yang kita minta. Ya Allah, ampuni dosanya. 2, terima amalnya. Karena ada amal yang tidak diterima. Itulah amal yang tidak karena Allah. Bukan cari ridha Allah, tapi cari pengakuan. Nah, itulah juga sebabnya ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita mohon dibimbingkan dalam sebuah doa. Berikan kelapangan dada. Ya, minta pertolongan Allah supaya kita dilapangkan dada kita. Itulah juga kita dalam sholat diajarkan dalam doa iftitah. Ada yang selalu kita baca dalam doa iftitah. Inna sholati wa mahyaya. Itu prakteknya. Itu ikhlas. Semua karena Allah. Ya. Kalau ada orang beribadah bukan karena Allah, itu pernah ibu dengar kisahnya yang dikisahkan oleh Radiatul Adawiyah. Ada orang 300 tahun umurnya bu, ibadah saja kerjanya. Ibadah saja kerjanya, nanti berhenti ibadah untuk makan dan tidur. Ketika Allah perintahkan dia, masuklah engkau surga karena ridhaku. Tamanonasa surugana sabab pamaseku. Masuk kau ke surga karena ridhaku. Ini orang
Dia komplain, dia keberatan. Saya tidak mau masuk surga karena ridamu. Saya masuk surga karena amalku yang banyak. Oh, akhirnya Allah berfirman, oh rupanya kau beramal hitung-hitung. Kau beramal hitung-hitung rupanya. Baiklah kalau begitu kita baku hitung. Malaikat, ambil itu amalnya. Ambil kalkulator. Hitung amalnya itu 300 tahun. Hitung amalnya. Sudah dihitung. Ambil nikmatku satu. Ambil nikmatku satu. Ambil 1 biji mata kanannya. Ambil 1 biji mata kanannya. Ditimbang. Mana lebih berat 1 biji mata dengan amalnya 300 tahun. Ternyata timbang punya timbang lebih berat 1 biji matanya. Ya, jadi diambillah 1 biji matanya dan ditimbang dengan amalnya yang 300 tahun. Ternyata timbang punya timbang lebih berat 1 biji matanya daripada amalnya yang 300 tahun. Coba. Allah tanya, kau mau hitung-hitung? Kau kira kau bisa beribadah kalau matamu saya kasih sakit? Nikmat Allah ini tidak bisa dibayar dengan ibadah. Maka kita beribadah itu bukan karena cari pahala semata, tapi karena kita cari ridha Allah. Itulah sehingga Radiyatul Adawiyah, seorang ahli tasawuf, ya, dia berdoa, ya Allah, jika aku beribadah karena hanya mengharap surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Jika aku menghindari laranganmu hanya karena takut api nerakamu, masukkan aku nerakamu. Yang aku inginkan darimu adalah ridhamu. Ridhamu aku minta. Itulah sebabnya kita selalu niat dalam ibadah lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Kalau semata-mata karena Allah, nikmat ini enak rasanya. Kalau ibu beribadah hanya karena balasan mau nilai-nilai dengan Allah, tidak bisa kita bayar ini nikmat Allah. Nabi pernah suatu ketika, Mas Bayu, sujud, lama sekali Nabi sujud. Ditunggui muqamat, belum selesai. Tunggu lagi, belum selesai. Selesai juga. Akhirnya didapatilah bekas sujudnya Nabi ada air mata. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Kata Rasul, bagaimana saya tidak meneteskan air mata? Nikmat Allah begitu banyak yang Allah berikan kepadaku, dan saya tidak bisa membalas nikmat itu dengan ibadah yang saya lakukan. Adakah yang mengalahkan ibadahnya Nabi? Nabi itu luar biasa ibadahnya, tapi Nabi yakin ibadah yang Nabi lakukan itu tidak bisa membayar nikmatnya Allah. Apa itu selalu kita merasa tidak ada nikmat? Karena nikmat itu hanya kita anggap duit. Nikmat itu hanya kita anggap kebun. Coba ibu-ibu, mau saya kasih uang 2 miliar? Mau ibu? Mau ibu? Tapi ibu langsung otomatis buta. Mau ibu? Berarti mata yang mahal. Mau ibu langsung dikasih uang 1 miliar, 10 miliar? Mau. Tapi ibu langsung kehilangan ginjal. Nggak? Itu semua nikmat dari Allah. Ayo bayangkan, saya bisa ceramah begini bu. Apa sebabnya bu? Ibu bisa lihat saya ceramah baik begini bu. Apa sebabnya bu? Karena nikmat Allah. Apa nikmat? Kakiku sama panjang. Coba kalau satu pendek. Mana enak lagi ibu lihat saya ceramah begini. Iya toh? Iya bu, itu semua nikmat dari Allah. Kenapa ibu bisa datang ke sini? Karena kakinya sepakat jalan. Coba kalau yang satu tidak mau bergerak. Iya toh? Itu semua nikmat dari Allah. Atau dia tidak mau ada mengalah. Jalannya begini. Kan lama baru sampai bu toh. Iya. Atau dia jalannya bareng-bareng. Itu semua nikmat dari Allah. Maka kita melakukan ibadah bukan karena mau nikmat hitung-hitung itu, tapi karena kita lakukan mencari ridha Allah. Nah, untuk mencari ridha Allah itulah diajarkan dalam keikhlasan. Tapi ikhlas itu perlu latihan.
perlu latihan-latihan. Kalau mau ibu ikhlas bersedekah, jangan cuma sekali setahun, pasti tidak ikhlas. Coba tiap hari, akhirnya jadi kebiasaan dan kita tidak perlu lagi flexing karena sudah menjadi kebiasaan kita. Masya Allah, dahsyat sekali Ustadz Dasat atas petua yang diberikan. Insya Allah menguatkan kita, meluruskan niat kita. Apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, kita posting di sosial media semata-mata karena ibadah. Bukan hanya untuk mengharapkan pujian dari manusia, tapi semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan keikhlasan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ustadz Dasat, terima kasih atas petuahnya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk itu kami, Bayu Oktara dan juga seluruh kerabat kerja dari Metro TV yang bertugas dari Kota Makassar pamit undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.